Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merubah skema rangkaian ke dalam bentuk PCB. Di sini sudah dicontohkan tentang skema rangkaian RE555 atau IC555, di mana fungsi dari IC555 itu adalah sebagai timer atau sebagai pengatur pada sebuah rangkaian. Nah, IC555 ini sering digunakan pada rangkaian lampu atau LED sebagai timer LED atau sebagai timer lampu dengan mempunyai 8 kaki. Bentuk IC 555 itu hampir sama dengan IC yang di bawah, itu adalah IC 9107. Nah, bentuknya sama seperti ini dengan mempunyai 8 kaki. Jika bentuknya semacam ini, maka ini di bawah dibaca berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Jadi ini berlawanan dengan arah jarum jam. Terus kemudian yang nomor dari kanan adalah ini nomor 1 dan menghadapnya IC adalah ke sana, ya. Karena di sini ada cekungan, maka ini menghadap ke sana. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kaki. Sedangkan pada rangkaian PCB ya, seperti ini, ya, pada rangkaian PCB maka ini dibaca dari kiri ke kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, kita mulai, ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan membuat dulu juga yang di bawah adalah jalur negatif dan jalur positif. Nah, yang pertama kita akan melihat pada skema rangkaian nomor 1 arahnya ke negatif. Kemudian ada nomor 2 yang mengarah pada nomor 6 atau menyambung dengan nomor 6. Setelah itu di antara nomor 2 dan 6 ada yang menuju ke negatif dengan melewati komponen elektronika dengan angka 10U atau 10 mikrofarad, ya. Nah, kita lanjutkan lagi,
ya. Sebelum kita menempatkan komponen, berarti kita harus membuat pad. Nah, fungsinya pad itu adalah tempat untuk menancapkan komponen atau tempat untuk menyolder dari kaki komponen. Kemudian kita akan melihat lagi ya, yang nomor 4 itu arahnya atau bergandengan dengan nomor 8 mengarah pada jalur positif. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada yang nomor 2 dan 6. 2 dan 6 itu mengarah pada nomor 3. Ya. Namun di situ ada komponen elektronika dengan nilai 47K, yaitu resistor dengan 47 kilo ohm. Nah, pada gambar di samping ya 47K, terus kemudian lurus ke nomor 3 ya. Nah, di situ ada menabrak pada jalur 8 dan 4. Nah, bagaimana ini agar bisa tidak bertabrakan? Maka yang melangkah atau yang menabrak jalur 8 dan 4 itu bukan jalur dari resistor 47K ke nomor 3 atau ke kaki nomor 3, melainkan resistornya yang melangkah pada jalur 8 dan 4. Nah, setelah resistor itu terpasang atau melangkah pada jalur 8 dan 4 yang mengarah pada positif, maka jalur itu tidak bertabrakan, melainkan resistornya yang melangkah, bukan jalurnya yang menabrak. Jadi itu yang perlu diingat
ya ketika nanti kalian mendapatkan sebuah rangkaian yang bertabrakan, bagaimana ini cara merubahnya agar tidak bertabrakan. Nah, selanjutnya ya, dari resistor itu mengarah pada kaki yang nomor 3 ya. Setelah dari ke nomor 3 ya, nomor 3 itu adalah output ya, keluar. Kemudian di tengah-tengah ada 2 resistor dengan nilai 220R atau 220 ohm, atau juga bisa diganti dengan 470R atau 470 ohm. Nah, di situ ada 2 LED, yang satu berhubungan dengan resistor dan jalur positif, kemudian yang satunya berhubungan dengan resistor yang berhubungan dengan atau mengarah pada jalur negatif.
Oke, oke, anak-anak, ini sudah selesai ya, bahwa yang ini adalah jalur kapasitor, resistor, terus kemudian ada yang outputnya itu mengarah pada 2 resistor dan 2 LED. Terus kemudian kenapa nomor 5 dan 7 pada skema rangkaian ini tidak digunakan, karena pada skema rangkaian ini ya tadi kanan itu tidak digunakan, maka di skema PCB juga begitu, tidak ada jalur pada nomor 5 dan nomor 7, jadi kosong, tidak ada tidak disolder pun tidak apa-apa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, tugas kalian ya, tugas kalian adalah merubah skema rangkaian ke dalam bentuk PCB. Nah, di sini ada IC 4017 dengan 14 kaki. Nah, nanti silahkan dicari sendiri atau browsing bentuknya IC 4017 itu seperti apa, yang kaki nomor 1 itu di mana dan yang nomor terakhir itu di mana ya. Silakan nanti skema rangkaian ini dirubah ke dalam bentuk PCB. Nah, tugas kalian silakan digambar di buku streaming, kemudian di pojok atas dikasih nama, kelas, dan nomor absen, kemudian di foto, silakan dikirimkan lewat Google Classroom ya, yang sudah ada. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.